Bab 2861, Yunzi yang sangat terkejut. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ya. Sang Jiuku tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain setuju terlebih dahulu karena takut. Ayo pergi, orang yang sok suci. Sulang tersenyum tipis, dan segera menggendong Sang Jiuku seperti seekor angsa, melangkah ke riak waktu dan ruang. Di sisi lain, Jing Yunzi sedang memproses sejumlah besar informasi yang baru-baru ini diterima dari berbagai saluran untuk memastikan bahwa rencananya tidak akan terpengaruh. 9 domain kosmik tingkat tinggi di garis lintang timur ke-37, 4 seniman bela diri abadi dari 9 kosmos, telah bergabung dengan gerbang Zhangzhen. Haha, ini benar-benar berita bagus. Sekarang 9 seniman bela diri abadi di alam semesta Lingsu pada dasarnya sejalan. Hanya saja, apakah itu bergabung dengan aliansi Jing Yunku, aliansi Suanyu atau Chang Zhenmen, semuanya ada di pihakku. Saat ini, tidak ada variabel yang tidak diketahui di seluruh domain terfragmentasi Lingsu. Hanya ada 3 kekuatan kuno, yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Tetapi Master Yu Jing ada di sini, dan Sekte Iblis Suci hampir pasti dapat mengubah posisinya. Petik 2. Setelah membaca informasi tersebut, Jing Yunzi menunjukkan senyum di wajahnya. Ada Master Yu Jing dari Sekte Iblis Suci, dan aliansi Jing Yunnya dapat sepenuhnya memasuki keadaan perkembangan kecepatan penuh. Selanjutnya, itu untuk membina yang kuat dalam aliansi, membuat mereka lebih kuat dan lebih berguna. Seperti Sang Jiuku dan Sulang, orang-orang dengan kebencian yang mendalam terhadap darah adalah pilihan yang lebih baik. Sudah waktunya untuk menemukan Sang Jiuku dan membantunya kembali ke alam abadi 9. Jing Yunzi berpikir begitu, berdiri, dan berencana untuk keluar. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba terkejut, karena transmisi informasi Yupai Sulang. Teman Taois Jing Yun, di Liga Xia, saya menemukan seorang pria dengan hantu di hatinya. Sayangnya, dia juga salah satu musuh Xia. Karena itu, saya ingin mengundang sesama Taois untuk muncul dan membahas cara menghadapinya. Di atas, seluruh isi informasi dikomunikasikan tepat waktu. Seorang pria dengan hantu di hatinya. Dan itu musuh Sulang. Mungkinkah Sulang menemukan penerus yang ditinggalkan oleh Sang Jiuku? Bagaimana mungkin? Aku baru saja memberinya latihan utama untuk sementara waktu. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa menemukan Sang Jiuku yang baru saja bergabung dengan aliansi? Kalau begitu, yang disebut musuhnya seharusnya adalah yang lainnya, kan? Pasti begitu. Petik 2. Setelah membaca pesan itu, ekspresi Jing Yunzi membeku, dan banyak pikiran terkejut muncul di benaknya. Segera setelah analisisnya, dia merasa bahwa musuh yang ditemukan Sulang seharusnya bukan Sang Jiuku, tetapi yang lainnya. Aku ingin melihat dengan siapa lagi Sulang berseteru. Jing Yunzi menyentuh dagunya, dan segera menjawab dengan pelat giok transmisi. Rekan Dao Sulang, kebetulan aku baik-baik saja di sini. Sampai jumpa di aula konferensi aliansi. Mengirim pesan, dia langsung pergi ke ruang pertemuan aliansi. Setelah menunggu beberapa saat di ruang pertemuan, ada riak waktu dan ruang. Datang, mungkinkah itu adalah prajurit abadi biasa dari 8 alam semesta? Jing Yunzi melihat riak waktu dan ruang, dan beberapa pikiran terlintas di benaknya. Tapi kemudian, kemunculan 2 sosok langsung mengejutkan hati Jing Yunzi. Orang-orang di sini adalah Sulang dan Sang Jiuku. Kemunculan Sang Jiuku benar-benar di luar dugaan Jing Yunzi. Sang Jiuku. Bagaimana mungkin Sang Jiuku? Jing Yunzi tidak dapat mempercayainya, beberapa tidak dapat menerimanya. Setelah beberapa kali analisis, dia telah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa Sulang akan menemukan Sang Jiuku. Namun, kebenarannya seperti tamparan di wajahnya. Orang yang dibawa Sulang adalah Sang Jiuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Sulang tahu bahwa Sang Jiuku telah memasuki aliansi Jing Yun? Bagaimana dia bisa melihat melalui penyamaran Sang Jiuku ini? Sang Jiuku yang asli telah sepenuhnya jatuh, dan aku hanya memastikan identitasnya dengan melihat riwayat hidup orang ini melalui mata Tong Yin. Bagaimana dengan Sulang? Bagaimana dia bisa melihat melalui penyamaran Sang Jiuku, mengunci posisi Sang Jiuku, dan menangkapnya secara langsung? Petik 2. Badai yang mengejutkan tampaknya muncul di otak Jing Yunzi bagi Sulang.
Ia pikir ia memiliki pandangan yang sangat menyeluruh, tidak lebih dari seorang jenius super yang tumbuh di daerah terpencil. Bakatnya kuat dan tak tertandingi di dunia. Namun, tumitnya seperti itu, tidak ada latar belakang dan dukungan yang kuat. Tapi sekarang, di hati Jing Yunzi, citra Sulang diselimuti kabut. Ia merasa bahwa Sulang sedikit di luar kendalinya. Saat ini, pemimpin Jingyun, Sulang mendorong Sang Jiuku ke depan. Orang ini adalah musuhku, dan dia juga seorang pria dengan hantu di dalam hatinya. Berhentilah, senior Sulang pemaaf, senior Jingyun pemaaf. Dua pertarungan, Sang Jiuku menunjukkan ekspresi sedih, seolah-olah seekor tikus sedang ditatap oleh seekor kucing dengan ngeri. Oke, apakah orang ini musuh rekan Daois? Jing Yunzi pura-pura tidak tahu apa-apa, aku ingin tahu kebencian mendalam apa yang dimilikinya dan para rekan Daois. Sebenarnya, dia adalah salah satu penerus yang ditinggalkan oleh Sang Jiuku. Sang Jiuku sudah mati, dia bajingan yang suka balas dendam. Tanpa diduga, penyamaran orang ini cukup bagus, tetapi pemimpinnya bahkan tidak menyadarinya. Sulang mencibir dalam hatinya ketika Jing Yunzi mulai bertindak. Dia menjelaskannya dengan acuh tak acuh di permukaan, dan akhirnya mengungkapkan keraguannya, menyinggung kegagalan Yunzi. Itu salahku. Ekspresi Jing Yunzi tetap tidak berubah dan berkata, aku tidak menyangka dia berhubungan dengan Sang Jiuku, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkannya masuk liga. Dengan kendali sempurna atas ekspresinya, hati Jing Yunzi terasa tidak nyaman. Di matanya, Sulang adalah pion yang sangat baik, dan objek yang harus dibersihkan pada akhirnya. Di permukaan, dia dan Sulang berada dalam kelompok yang sama, tetapi sebenarnya mereka berada di pihak yang berlawanan. Saat ini, untuk Sang Jiuku palsu di depannya, Sulang melihat penyamarannya, tetapi dia terkejut bahwa Yunzi tidak. Bukankah ini sebuah penilaian? Itu berarti dia terkejut bahwa Yunzi tidak dapat dibandingkan dengan Sulang. Meskipun secara rahasia, Jing Yunzi juga melihat petunjuk dari Sang Jiuku, tetapi di permukaan tidak mungkin baginya untuk mengatakannya, kecuali dia akan mencabik-cabik wajahnya dengan Sulang. Saat itu, tidak peduli betapa tidak nyamannya Jing Yunzi, dia hanya bisa menelan napas ini secara diam-diam. Jadi begitulah masalahnya, kalau begitu aku lega. Sulang mendengarkan Jing Yunzi selesai berbicara, dan berkata sambil tersenyum, sekarang biarkan aku yang mengurus Sang Jiuku palsu ini, bagaimana? Seharusnya begitu, Jing Yunzi berkata dengan sederhana, Taois Sulang, silakan saja. Kalau begitu aku harus membunuhnya. Sulang tertawa, orang ini membenciku sampai mati, aku tidak bisa menahannya. Pernyataan ini keluar, Sang Jiuku tiba-tiba ketakutan, tidak, jangan bunuh aku masih berguna, kumohon. Namun tidak ada yang peduli padanya, bahkan tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Orang ini harus dibunuh. Teman Sulang punya ide yang tepat. Selain itu, kelalaiankulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam aliansi. Orang ini punya hantu di dalam hatinya, mungkin dia akan membuat ngengat. Sekarang teman Sulang melihat penyamarannya dan mengeluarkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi seluruh aliansi. Jing Yunzi berkata dengan wajah serius, tetapi dia sangat tidak senang di dalam hatinya. Karena Sang Jiuku dilatih olehnya untuk membuat masalah bagi Sulang. Baru saja, aku berencana untuk mencari Sang Jiuku untuk membantunya naik ke level abadi Jiushu. Namun sekarang, untuk secara pribadi setuju membiarkan Sulang membunuh Sang Jiuku, kuncinya adalah memuji beberapa kata yang bertentangan dengan keinginannya. Jika tidak, itu akan bertentangan dengan antusiasme dan kepribadiannya sebelumnya, yang mungkin membuat orang curiga. Hahaha, senang sekali memiliki seorang pemimpin. Aku akan membunuhnya sampai mati, dan aku tidak akan pernah meninggalkan yang lain. Sulang tersenyum cerah, ngomong-ngomong, akan merepotkan untuk membawa orang ini kembali, jadi mari kita bunuh di sini. Bagus, hati Jing Yunzi mandek, tetapi di permukaan dia tersenyum dan mengangguk. Sulang tidak hanya ingin membunuh Sang Jiuku, tetapi juga di depannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi dia harus bertindak dengan baik. Sulang tidak boleh dibiarkan tahu bahwa Sang Jiuku sengaja dimasukkan ke dalam aliansi, dan dia tidak boleh dibiarkan menebak niatnya. Kalau begitu aku akan melakukannya. Sulang menoleh untuk melihat Sang Jiuku, dengan seringai di sudut mulutnya, lakukan. Jing Yunzi mendesah sedikit sedih di dalam hatinya, dan tertawa keras. Tidak mau. Senior Sulang,
Master Sulang, penjahat itu juga korban. Senior, penjahat itu tahu banyak latihan dan klasik Sang Jiuku. Aku berguna, jangan bunuh aku. Tolong, aku bisa menjadi anjingmu. Aku akan menggigit siapapun yang kau biarkan aku gigit. Petik 2 petik 2. Sang Jiuku, meratap dan memohon belas kasihan, rendah hati seperti anjing yang akan disembelih. Namun, Sulang tidak merasa kasihan karena permohonan belas kasihannya yang menyedihkan. Karena pikiran Sang Jiuku palsu ini dipenuhi dengan semua kenangan Sang Jiuku. Kebangkitannya juga dipengaruhi oleh metode yang digunakan oleh Dewa Sang Jiuku. Mengenai pembalasan dendam Sulang yang mematikan, orang ini tidak akan pernah melupakannya. Bahkan jika itu ditekan sementara untuk bertahan hidup, masih akan ada kemungkinan besar untuk diam-diam kembali di masa depan. Pergilah. Sulang menatap Sang Jiuku palsu dengan samar memohon belas kasihan, dan mengarahkan kedua tangannya untuk membentuk pedang, memadatkan semburan energi pedang. Jangan, Sang Jiuku, berteriak putus asa, lalu memancarkan cahaya pedang, dan berhenti tiba-tiba. Ding, kamu mendapatkan jiwa abadi Asteris 1. Perintah sistem berbunyi, dan sejumlah besar piala memasuki ruang penyimpanan Sulang, membuat persediaannya sedikit lebih melimpah. Tuan, lihat, bagaimana kamu menanganinya? Sulang menunjuk mayat di tanah dan bertanya sambil tersenyum. Pembunuhan yang bagus. Jing Yunzi menganggukkan kepalanya dengan berat, dan segera berdiri. Sekarang bencana ini juga telah berlalu, aku masih memiliki hal-hal penting di pihakku. Meskipun dia masih tegang, dia merasa marah ketika melihat Sulang, jadi dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Oh gelombang, pemimpin sedang sibuk dengan sesuatu, aku akan kembali sendiri, tidak perlu mengirimnya. Sulang menunjukkan linglung, tersenyum dan menyingkirkan mayat itu sebelum menghilang. Kau masih ingin aku mengantarmu pergi. Jing Yunzi menggertakkan giginya lagi, tetapi raut wajahnya tetap sama, dan dia masih tegang. Dia berbalik dan berjalan ke riak waktu dan ruang, menuju gua pribadinya, wajahnya langsung menjadi gelap. Bidak catur sialan, bahkan jika kau tidak sengaja, aku akan mengingatmu. Pada saat itu aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Jing Yunzi menarik napas dalam-dalam 2 kali dan perlahan menenangkan perasaan tidak nyaman di hatinya. Sisi lain, hei, hidangan pembuka ini pasti sesuai dengan selera Yunzi. Sosok Sulang muncul di dojo latihan, dengan senyum halus di sudut mulutnya. Dan alasan mengapa aku mengatakan itu adalah hidangan pembuka kali ini. Itu karena Sulang baru saja mulai memasak, makan malam, sekarang. Seluruh aliansi Jingyun sebenarnya adalah Tai Jingyun, atau kekuatan misterius di belakangnya yang didirikan untuk mengorbankan bidak catur. Yah, para pejuang abadi di aliansi Jingyun itu benar-benar dapat mengumpulkan gelombang. Reputasiku ada di aliansi awan mengejutkan, itu adalah jenis yang menggelegar. Sangat mudah untuk meminta kontak dan persahabatan dengan anggota aliansi. Setelah terbiasa dengan mereka, pertahanan mereka menjadi lebih lemah, dan aku dapat menggunakan Jinghua Huiyue, obat pil, dan metode lain untuk mengumpulkan mereka secara bertahap. Petik 2 petik 2. Sulang berpikir dalam hatinya, dan dengan cepat membuat rencana yang relatif sederhana. Tetapi sekarang ada pertanyaan di hadapannya. Itu adalah pertanyaan tentang mengantre. Di dunia yang penuh kontroversi, tidak seorang pun bisa sendirian. Kubu mana yang harus kamu dukung perlu pertimbangan yang cermat. Kubu besar alam semesta tak berujung saat ini adalah kubu 3 kekuatan kuno. Kemudian mereka berkumpul di alam lingsu yang terfragmentasi, berharap untuk menggunakan halaman keabadian dan merobek alam semesta alami untuk membentuk alam putih universal untuk menyelesaikan pelepasan. Menurut Jing Yunzi, atau Dewa Jing Yunzi dan 4 orang lainnya, prediksi yang dibuat setelah bertahun-tahun percobaan dan demonstrasi yang tak terhitung jumlahnya. Di alam semesta yang cukup besar, alam abadi dari pertempuran intensitas super tinggi di banyak titik dan banyak tempat akan menyebabkan alam putih runtuh dan membentuk pusaran alam putih. Dan pusaran dunia putih akan menarik lebih banyak halaman keabadian, di antaranya sangat mungkin akan ada halaman keabadian yang kosong. Rencana Dewa Jing Yunzi ini mengandaikan alam putih semesta yang cukup besar. Ini berarti bahwa alam lingsu yang terfragmentasi akan sangat meluas, dan seluruh alam semesta yang tak berujung akan secara bertahap runtuh, dan akhirnya akan ditelan oleh alam putih semesta alam semesta, serta makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya, akan mengantar pada akhir. Sulang bukanlah orang baik, tetapi dia tidak ingin melihat pemandangan ini.
Namun, dia juga sangat tertarik pada halaman kosong keabadian. Meskipun dia memilih untuk membuka jalan melampaui, menyediakan jalan dengan paksa, yang belum pernah dilalui oleh siapapun, tidak perlu menggunakan halaman kosong kehidupan abadi. Namun untuk hal misterius ini, perlu memiliki pemahaman yang paling jelas dan lengkap. Halaman keabadian umum terbentuk dari penggunaan halaman keabadian kosong. Bagaimana dengan halaman kosong keabadian? Bagaimana bisa muncul begitu saja? Pasti tidak mungkin. Oleh karena itu, Su Lang berharap untuk memetik buah kemenangan dari Dewa Jing Yunzi dan mendapatkan halaman kosong keabadian untuk penelitian. Namun, dengan cara ini, pertempuran kontroversi besar harus dilakukan, dan alam semesta yang tak berujung pasti akan rusak. Jika Anda berdiri di pihak tiga kekuatan kuno, tidak masalah bahwa tujuan mereka adalah untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Jika mereka menang, faktanya mereka dapat melestarikan alam semesta yang tak berujung, tetapi juga fakta bahwa mereka tidak akan mendapatkan selembar kertas kosong kehidupan abadi untuk penelitian. Selain itu, bagaimana saya bisa bergabung dengan tiga kekuatan kuno? Mereka sudah tua dan busuk, dan mereka sangat xenofobia. Bahkan jika saya sepenuhnya mengungkapkan rencana Jing Yunzi kepada mereka, mereka mungkin tidak akan mudah mempercayainya. Poin pentingnya adalah bahwa kekuatan tempur mereka juga sangat bagus. Mereka adalah bos besar yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk terkesan. Akhirnya, kultus iblis suci di antara tiga kekuatan kuno agak tidak stabil dalam posisinya sendiri. Sulit bagi tiga kekuatan utama untuk benar-benar bersatu, dan tiga manik-manik alam semesta transformasional utama tidak dapat dikumpulkan, dan mereka tidak dapat mencegah kemerosotan alam semesta domain terfragmentasi Lingsu. Petik 2. Su Lang terus berpikir dalam hatinya, sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia mengendurkan alisnya dan membuat keputusan. Karena sulit untuk memilih. Kalau begitu aku tidak akan memilih, hanya membuat persiapan dengan dua tangan. Aku akan membuat pengaturan untuk kedua kubu, dan akhirnya membuat keputusan akhir tergantung pada situasinya. Kilatan cahaya melintas di mata Su Lang, jika kamu dapat mencapai keduanya, maka itu akan menjadi hasil terbaik. Segera setelah itu, dia mulai bertindak. Pengiriman klon. Hati Su Lang tergerak, semua klon meletakkan pekerjaan mereka dan muncul di depannya. Saat ini, fungsi klon telah mencapai level 58, dan jumlah total klon telah mencapai 174, yang semuanya merupakan level abadi sejati dari 9 alam semesta. Jumlahnya telah mencapai beberapa kali lipat jumlah 9 prajurit abadi dari aliansi awan mengejutkan. Xing Chuan Yunhe, Su Lang memerintahkan lagi dalam hatinya. Bagian dari avatar di depannya dan avatar kembar itu menyatu untuk membentuk seniman bela diri abadi yang lebih kuat dari 9 alam semesta. Pergilah, temukan aku tiga kekuatan kuno. Su Lang melambaikan tangannya yang besar, dan avatar bintang dan awan menghilang dari tempat semula dan dikirim ke seluruh alam semesta di luar alam semesta alami yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada gerakan dalam seluruh proses, dan tidak ada suara. Kecuali Su Lang sendiri, tidak ada yang mengetahuinya. Avatar Buying. Su Lang memberi perintah lain dalam hatinya. Satu avatar membuka avatar 100 bayangan, mengubah satu menjadi 100, membentuk 100 avatar tingkat atas dari 8 alam semesta. Segera, Su Lang mengirim klon yang tersisa untuk terus bekerja, lalu mengeluarkan kartu giok dari koleksi dan bergabung dengan obrolan grup. Saat ini, ruang informasi Jixun Yupai relatif tenang, dan hanya ada sedikit pembicara. Sahabat Taoisme, apakah Anda tertarik untuk berdiskusi tentang Taoisme dengan Su Mupinming? Pesan kuning Su Lang muncul di ruang koleksi, langsung membuat seluruh ruang koleksi menjadi sunyi senyap. Segera setelah itu seperti batu yang dijatuhkan ke danau yang tenang, menyebabkan banyak gelombang. Ini Senior Su Lang. Senior Su Lang telah berbicara. Senior, ini mencari orang untuk berdiskusi tentang Tao dan bertukar pikiran. Hei, jika saya bisa berbicara dengan Senior Su Lang, itu akan menjadi suatu kehormatan, tetapi sayang sekali kekuatan saya rendah. Saya khawatir saya tidak akan dapat memanfaatkan kesempatan ini. Petik 2. Setiap prajurit abadi sangat bersemangat pada awalnya. Tetapi ketika mereka mengira bahwa Su Lang adalah bos besar yang membunuh 7 kekuatan perantara surgawi 9 besar dengan 1 musuh dan 7, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan Su Lang. Saat ini, sahabat Taoisme,
Taoisme Sumo tidak memerlukan kultivasi. Tingkat tinggi. Selama ada kekuatan alam abadi 9 alam semesta, kalian bisa datang kepadaku. Sahabat alam abadi 8 alam semesta, jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa datang kepadaku untuk menyelesaikan keraguan kalian kapan saja. Mereka yang datang tidak akan pernah menolak. Deretan pesan kuning yang mewakili Sulang muncul di ruang pengumpulan. Lihat di sini, semua prajurit abadi tiba-tiba bersorak. Senior Sulang tidak pernah menolak untuk datang. Kurasa itu pasti kekuatan 9 alam semesta terlebih dahulu, dan alam abadi 8 alam semesta harus menunggu beberapa saat, tetapi meskipun begitu ini adalah kesempatan yang bagus. Aku sudah mengumpulkan banyak pertanyaan di hatiku. Pada level senior Sulang, aku pasti bisa membangun rumah dan menyelesaikan keraguanku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan berbicara dengan senior Sulang untuk bertukar pikiran. Petik 2. Petik 2. Para prajurit abadi bersorak dan memutuskan untuk pergi ke Sulang untuk membahas Tao. Pada saat ini, 2 kekuatan tingkat tinggi dari 9 alam semesta, serta beberapa kekuatan tingkat menengah dari 9 alam semesta, juga berbicara di ruang pertemuan. Taois Sulang, kebetulan aku punya beberapa masalah di Xia, dan aku harap aku bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman Tao. Begitu juga Li, aku punya masalah di sini yang sudah lama menggangguku, dan aku akan datang menemui Taois Sulang untuk membahas kebenaran nanti. Hahaha, begitu banyak orang mencari Taois Sulang untuk membahas kebenaran, lebih baik Taois Sulang langsung mengadakan pertemuan pertukaran agar para petinggi bisa berkumpul. Petik 2. Petik 2. Kekuatan-kekuatan besar dari alam abadi 9 alam semesta ini berbicara satu demi satu, dan suasana percakapan menjadi lebih panas. Haha, masalah ini, aku angkat tangan mendukung. Pesan emas yang mewakili Jing Yunzi juga muncul, menyatakan dukungan. Di goa pribadi, Jing Yunzi menatap medali Giok Jiksun, matanya berkedip. Dia tidak tahu apakah Sulang memiliki tujuan mengumpulkan hati orang-orang selain membahas Tao. Tetapi bahkan jika itu terjadi, Jing Yunzi tidak akan menghentikannya. Karena dalam pertempuran terakhir, menghadapi godaan untuk melepaskan diri, semua orang akan menjadi musuh di dunia. Persahabatan, hati manusia, pada dasarnya tidak ada gunanya telur. Sebaliknya, Sulang, seorang guru besar, meminta seseorang untuk membahas Tao, dan hampir semua orang datang kepadanya. Ini memungkinkan banyak anggota aliansi untuk dipromosikan. Itu kebetulan menggemakan keinginan Jing Yunzi untuk membina anggota aliansi. Sulang, kau bisa membantuku meningkatkan kekuatan tempur anggota aliansi. Jing Yunzi mencibir, aku akan berterima kasih banyak, hahaha. Pada saat yang sama, Jing Yunzi, jika kau belum menghentikannya sekarang, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Sulang tersenyum dingin ketika dia melihat kata-kata Yunzi di ruang pengumpulan. Sulang masih sangat percaya diri dengan metodenya mengumpulkan hati orang-orang. Mengandalkan peralatan pemurnian alkimia satu kunci untuk menyempurnakan arai, pemberdayaan satu kunci, dan fungsi lainnya. Dengan bantuan teknik rahasia seperti mencuri volume misteri bunga cermin air bulan, Mingguang Wanji terlalu mudah untuk mengumpulkan seorang prajurit dengan level yang sama. Selama para prajurit abadi itu merasakan manisnya dan naik ke atas kapal, tidak akan mudah untuk menyingkirkan Sulang. Saat ini, ada semakin banyak berita di ruang pengumpulan. Tetapi para prajurit abadi lainnya mendengar berita itu dan datang satu demi satu untuk berbicara. Di antara mereka, yang paling banyak bertanya adalah kapan harus mencari Dao Sulang. Sahabat Taoisme, aku tidak akan banyak bicara di sini. Mo sedang menunggu di dojo pelatihan sebelum Jisu, semua orang bisa datang kapan saja. Setelah Sulang mengirim pesan, dia menyingkirkan kartu Giok Jiksun dan mulai membuat persiapan untuk membahas Tao. Dia tidak bermaksud untuk pergi keluar dengan dewa itu sendiri, tetapi untuk mengirim klon. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang datang, dia sendiri berbicara dan bertukar satu persatu, sungguh merepotkan. Jauh lebih mudah untuk berbicara tentang Tao dengan klon. Lagi pula, klon juga memiliki kecerdasan yang sempurna, dan cadangan pengetahuan utama mereka persis sama dengan Sulang sendiri. Klon yang dikirim, lebih baik menggunakan klon buying. Klon teratas dari 8 alam semesta sudah cukup tinggi. Jika Anda menggunakan klon tingkat 9 alam semesta, itu akan terlalu menonjol. Selain itu, yang terbaik adalah membuat formasi, dipisahkan menjadi ruangan-ruangan kecil.
Biarkan avatar memperluas ruang keyakinan pikiran untuk membentuk dunia dua orang, dan mengisolasinya lebih jauh. Dengan cara ini, akan sulit bagi mereka untuk menyimpulkan berapa banyak klon yang kumiliki. Petik 2 petik 2. Sulang merenung dalam hatinya. Setelah membuat keputusan, dia segera mulai mengatur formasi metode tata letaknya terlalu sederhana untuk Sulang. Setiap pikiran penuh dengan formasi. Formasi-formasi itu saling terhubung dan saling melengkapi untuk membentuk formasi perisai dari alam abadi 9. Formasi tingkat ini, ditambah dengan ruang pikiran para klon, sudah cukup untuk memastikan bahwa mereka yang datang untuk membahas Tao tidak dapat melihat ke tempat lain. Baru saja menyelesaikan ini, ada gelombang fluktuasi waktu dan ruang di kejauhan. Ternyata seseorang tidak sabar untuk datang. Hai, formasi macam apa ini? Tanpa diduga, ia dapat dengan cepat menyerap energi alam semesta dalam skala yang begitu besar. Saya pernah ke sini sebelumnya, dan formasi sebelumnya benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang sekarang. Sekarang ini adalah rumah gua senior Sulang, formasi-formasi ini pasti akan diatur olehnya. Hebat, saya hanya mencoba-coba di alam, kali ini saya harus meminta saran lebih lanjut kepada senior Sulang. Saya tidak tahu apa yang dilakukan senior Sulang untuk mengumpulkan begitu banyak energi kosmik, apakah itu hanya untuk membalikkan asal-usul alam semesta. Sekarang senior Sulang pasti merasakan bahwa kita telah datang, ayo, naik. Petik 2 petik 2. Para prajurit abadi terkejut oleh pertemuan besar roh yang diatur oleh Sulang, menghirup udara dingin, dan setelah beberapa diskusi dan melampiaskan kengerian mereka terbang maju. Semua orang bergerak cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di dojo Sulang. Junior Siling, temui senior Sulang. Junior Xiao Xiao Yao, temui senior Sulang. Generasi muda, petik 2 petik 2. Mereka yang datang lebih dulu adalah mereka yang tidak sabar, dan secara relatif, basis kultivasi mereka sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka menyebut diri mereka junior. Kalian tidak perlu bersikap sopan. Kali ini saya mengundang kalian untuk datang dan membahas Tao, saya harap kalian bisa mendapatkan sesuatu. Suara Sulang yang ramah terdengar di telinga para prajurit, sekarang, silakan bergabung dengan kami. Mendengarkan suara lembut Sulang, beberapa prajurit abadi yang tegang telah banyak bersantai. Mereka melihat formasi besar di depan dan menemukan bahwa formasi besar itu lebih dari sekadar pertemuan roh. Tetapi untuk mengatakan apa yang bisa dilihat, pencapaian formasi kebanyakan orang belum mencapai level ini. Hanya beberapa prajurit yang menyukai cara formasi dan telah mempelajarinya seumur hidup dapat melihat bahwa itu adalah formasi perisai persepsi. Aku sedang membicarakannya, seorang prajurit bernama San Huai, yang baru saja memasuki alam 9 alam semesta, terbang ke formasi besar dengan gerakan kecil. Masuk ke dalam formasi besar. Ada kabut di depannya. Dia melangkah maju dan menemukan sebuah meja pendek diletakkan di tengah kabut yang bergelombang, dan seorang pemuda dengan senyuman sudah duduk di belakangnya. Teman Sulang, San Huai tampak sangat gembira dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Sulang di depannya hanyalah level teratas dari 8 alam semesta, dan dia segera mengerti bahwa ini adalah klon. Taois Sulang ingin berbicara tentang Taoisme sendirian dengan banyak rekan Tao, dan dia hanya bisa menggunakan teknik avatar. Petik 1. Tetapi teknik avatar ini benar-benar kuat, itu sebenarnya adalah avatar level teratas dari 8 alam semesta. Petik 1. Saya tidak tahu level avatar Taois Sulang dan rekan-rekan lainnya. Petik 1. Petik 1 petik 1. San Huai berpikir dengan kaget di dalam hatinya. Dia menebak bahwa pasti ada lebih dari satu, dan tidak sedikit. Karena pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengannya, serta pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat darinya, banyak yang belum datang. Setelah mereka datang, Sulang pasti tidak akan menggunakan klon tingkat rendah untuk membahas Tao, itu akan menjadi tidak sopan. Mungkin, ada lusinan avatar seperti rekan Sulang. Ini luar biasa. San Huai berpikir seperti ini, tetapi tidak pernah menyangka bahwa selama Sulang bersedia, dia dapat membuat lebih dari 17.000 klon seperti itu. Saat ini, silakan duduk, rekan San Huai. Sulang klon menunjuk ke futon di depan Xiaoji. Rekan Sulang benar-benar tahu namanya. San Huai terkejut, dan langsung terkejut, karena dia merasa dihargai. Dia duduk di futon sebelum pergi.
Tentu saja aku tahu. Sulang tersenyum tipis, apakah kamu tidak tahu bahwa rekan Tao bukanlah orang yang tidak dikenal? Hahaha, San Huai tersenyum senang, dan berseru, berbicara dengan rekan Tao Sulang benar-benar seperti angin musim semi. Haha, tidak banyak lagi. Ayo, cicipi tehnya, bicarakan tentang Tao. Sulang juga tersenyum cerah, dan sambil melambaikan tangannya, setekok teh roh muncul di atas meja teh spiritual ini tidak sebaik yang diberikan kepada Master Yu Jing. Namun, teh ini juga dibuat dengan sintesis satu klik dan fungsi yang ditingkatkan, teh roh abadi yang unik. Begitu teh spiritual keluar, tiba-tiba, ada sajak Tao yang aneh mengalir, yang menyegarkan dan jelas. Teh yang enak, teman Tao, teh ini pertama kalinya aku melihat teh ini di kehidupan selanjutnya. San Huai menatap lincah di depannya dengan kaget. Dia belum pernah mencicipi teh setingkat ini. Karena itu, dia tiba-tiba membangkitkan sedikit rasa menahan diri. Kalian tidak perlu sopan, sesama Tao. Aku punya banyak teh ini, bahkan jika aku meminumnya. Selain itu, aku juga punya pil untuk pencerahan. Tunggu nanti, jika seorang rekan Tao mendapatkan wawasan, dia dapat meminum pil itu sesuka hati, dan memanfaatkan pencerahannya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan. Sulang tersenyum tipis, dan meletakkan kotak lain di atas meja, tetapi kotak itu tidak dapat menahan napas obatnya. Tiba-tiba, kotak itu terbuka secara otomatis, memperlihatkan pil bening seukuran kepalan tangan di dalamnya. Napas pil yang murni dan tak tertandingi itu tiba-tiba menyerbu wajahnya. Pupil mata San Huai sedikit membesar, dan dia menelan ludah tanpa sadar. Latihan alam abadi sangat sulit untuk dipraktikkan. Bahkan mereka yang memiliki pemahaman luar biasa telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk memahami, dan mudah untuk terjebak di suatu tempat dan tidak dapat membuat kemajuan. Namun, pil sulang khusus untuk pencerahan. San Huai dapat merasakan bahwa jika dia dapat memakannya, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di dalam hatinya akan terpecahkan. Hanya saja, mengapa Sulang mengeluarkan pil yang begitu berharga dengan mudah? Teman-teman Taois tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Saya punya banyak pil. Setiap rekan Taois punya bagian. Sulang melihat kekhawatiran San Huai, dan tersenyum tipis. Hadiah obat ini untuk sesama Taois hanya untuk hubungan yang baik. San Huai tampaknya tidak mendengar dengan jelas kata-kata lain dengan Sulang, dan hanya memperhatikan 4 kata, semua orang punya. Semua orang punya. Petik 1. Pil yang sangat disayangi itu nilainya tak terhingga, dan bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Pendeta Tao Sulang benar-benar ingin memberikannya kepada siapapun yang datang untuk berdiskusi tentang Tao. Hai, Pendeta Tao Sulang, dia tidak hanya sangat kuat dalam kultivasinya, tetapi dia juga merupakan kekayaan yang sangat besar di alam abadi 9. Kuncinya adalah Pendeta Tao Sulang murah hati, dan membuat orang-orang benci karena belum pernah bertemu sebelumnya. Untungnya, aku tidak melewatkan kesempatan untuk berteman dengan teman Taois Sulang. Sihan sedang dalam masa kritis dalam kultivasinya, dan dia gagal datang. Sungguh kehilangan yang besar. Petik 1. Petik 1. Petik 1. Hati San Huai dipenuhi dengan banyak pikiran, sehingga ekspresi di matanya sedikit terganggu, seolah-olah dia tidak sadarkan diri. Teman San Huai, Sulang tersenyum dalam hatinya dan mengirimkan pengingat serius di wajahnya. Apa? Maaf, rekan Taois Sulang, kurasa semuanya sudah berakhir. San Huai pulih dan tersenyum haha. Tidak apa-apa, Sulang mengangguk sedikit, mari kita mulai membahas Tao sekarang, topik apa yang ingin kamu bahas? Bagus, lebih baik membahas topik alat pemurnian. Minat terbesar di kehidupan selanjutnya ini adalah untuk memurnikan alat. Tentang alat pemurnian, aku memilikinya sedikit. Aku berencana untuk mempromosikan senjataku ke alam abadi 9 sejak lama. Hanya saja ada terlalu banyak pertanyaan yang sulit dan rumit. Hari ini, saya telah merepotkan para penganut Tao untuk membantu saya mencari solusinya. Petik 2. Petik 2. Kata San Huai dengan sangat sopan. Sebenarnya, dia tidak sengaja ingin membicarakan apa yang paling dia kuasai. Itu karena dia telah melihat klon, formasi, dan obat-obatan Sulang, dan dia tahu bahwa teknik rahasia Sulang tidak ada habisnya dan kekuatan tempurnya mengerikan. Jika dia tidak peduli dengan topik alat pemurnian, dia merasa tidak memiliki apapun untuk dipahami. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka, pemurni,
Topik ini bagus, dan kebetulan saya memiliki beberapa pencapaian dalam subjek ini. Saya baru saja mempromosikan senjata saya ke tingkat menengah alam abadi 9 semesta kemarin, dan saya dapat berbagi beberapa pengalaman dengan sesama penganut Tao. Sulang berkata sambil tersenyum, dan kemudian melihat ekspresi San Huai mandek di depannya, bibirnya berkedut, sepertinya lidahnya tersimpul dan dia tidak dapat berbicara. Apa? Senjata tingkat menengah 9 semesta. San Huai sangat terkejut hingga dia kehilangan suaranya. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Senjata tingkat menengah dari alam abadi 9 alam semesta. Ini adalah senjata yang sangat langka di tingkat abadi 9 alam semesta. Seperti yang diketahui semua orang, banyak prajurit di tingkat menengah 9 alam semesta masih menggunakan senjata alam abadi 8 alam semesta. San Huai memiliki senjata alam abadi 9 alam semesta, meskipun dia baru saja memasuki level itu adalah salah satu dari sedikit di aliansi awan mengejutkan. Tapi sekarang, Sulang baru saja dipromosikan menjadi senjata tingkat menengah 9 alam semesta. Ini tidak hanya menyoroti kekayaan Sulang sekali lagi, tetapi juga berarti bahwa Sulang memiliki pencapaian penyempurnaan yang lebih maju daripada San Huai. Ini, sayangnya, saya masih ingin berbicara dengan Taois Sulang tentang cara memurnikan alat. Petik 1. Pencapaian saya tidak ada apa-apanya di depan Sulang. Petik 1. Sulang, juga alam abadi 9, mengapa dia jauh lebih baik? Petik 1. Bakat bertarung, teknik rahasia, alat formasi, Dao dan Dao, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Petik 1. Petik 1. Petik 1. Hati San Huai sangat rumit, ngeri, terkejut, iri, rendah diri, dan lebih dari itu. Dia tahu, Sulang jauh lebih kuat dari yang dia kira. Tentang Tao dan Tao, sebelum dibahas, dia malu pada dirinya sendiri. Saat ini, ya, memang begitu. Senjata tingkat menengah 9 alam semesta. Ini dia, senjata abadi yang aku gunakan untuk mengelola dunia dalam tubuhku. Sulang tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya dan perlahan membukanya, dan sebuah cermin muncul di telapak tangannya, yang merupakan cermin reinkarnasi. Cermin reinkarnasi, Kaisar abadi dari 8 alam semesta. Cermin ini memiliki 15 peningkatan, 3 peningkatan dan perubahan kualitatif, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat menengah dan atas dari 9 alam semesta. Saat ini, begitu cermin reinkarnasi keluar, aura yang sangat konvergen tetapi masih jurang tiba-tiba dipenuhi dengan indera San Huai. Benar-benar seorang prajurit Kaisar abadi di tingkat menengah 9 alam semesta. Petik 1. Intinya, senjata ini bukan untuk pertempuran. Petik 2. Apakah Daois Sulang akan memprioritaskan peningkatan senjata-senjata tambahan ini? Tidak, dia pasti akan memprioritaskan peningkatan senjata-senjata tempur. San Huai menatap cermin reinkarnasi, seluruh wajahnya penuh dengan keheranan. Ini berarti dia memiliki setidaknya 2 prajurit Kaisar abadi dari tingkat menengah abadi 9 alam semesta. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Seseorang memiliki 2 prajurit Kaisar abadi di tingkat menengah 9 alam semesta, ini adalah sesuatu yang hanya muncul dalam mimpinya. Namun, sekarang, itu benar-benar muncul di depannya. Tepat, dia tidak dapat membayangkan, Sulang memiliki 10 prajurit Kaisar abadi 9 alam semesta. Di antara mereka, 6 prajurit Kaisar abadi, termasuk pedang Yutian, adalah tingkat lanjut dari 9 alam semesta. Dan ini, Sulang juga tidak akan menunjukkannya, lagi pula, tidak peduli bagaimana menunjukkan ototnya, dia tetap harus menyimpan kartu haulnya. Sekarang, melihat cermin reinkarnasi di tangan Sulang, San Huai terdiam, seolah-olah badai sedang bergolak di benaknya, dia tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Sulang memecah suasana hening. Lihat, sebentar lagi, kamu juga harus mencoba mempromosikan senjata itu lagi. Sulang menyingkirkan cermin reinkarnasi dan tersenyum, mungkin, pengalamanku di sini akan berguna untukmu. Pernyataan ini keluar, San Huai tiba-tiba terbangun dan berkata dengan tergesa-gesa, berguna. Berguna, pasti berguna, senior Sie Sulang. Ekspresi yang sedikit kaku dan lamban di wajahnya berubah menjadi senyuman dan menjadi jelas. Karena tidak sebaik Sulang, maka kamu harus mengakuinya. San Huai mengakuinya, dan dengan cepat menerima kenyataan ini, dan sangat senang karena dia bisa langsung mendapatkan bimbingan Sulang. Untuk waktu yang lama, dia tidak tertandingi dalam hal instrumen dan Dao,
tidak ada yang berbicara kepadanya tentang Dao, apalagi mengajarinya. Oleh karena itu, kecepatan pencapaiannya dalam jalur instrumen sangat lambat, dan mungkin tidak mungkin untuk meningkatkannya sedikit pun dalam sejuta tahun. Sekarang, dia melihat secercah harapan yang, dengan cepat meningkatkan keterampilan penyempurnaannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hahaha, apakah itu berguna? Kamu harus berbicara untuk mengetahuinya. Sulang tertawa, lagi pula, keterampilan penyempurnaan Taois tidak lemah, siapa yang bilang aku tidak bisa mendapatkan apapun darinya? Senior terlalu rendah hati. San Huai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan dirimu sendiri, datanglah dan minum teh. Dengan senyum di wajahnya, Sulang menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mendorong Teko kepadanya, sama-sama. San Huai menuangkan secangkir dengan hati-hati, memegangnya di telapak tangannya, dan segera mengajukan pertanyaannya sendiri, selanjutnya. Itulah awal dari diskusi. Faktanya, dalam hal alat pemurnian, dalam hal keluasan pengetahuan, Sulang akan melampaui San Huai, tetapi dalam hal kedalaman, itu agak lebih rendah. Bagaimanapun, San Huai adalah pemurni yang secara pribadi memurnikan 9 senjata kaisar abadi. Level tertinggi dari karya klasik pembelajaran Sulang adalah 8 alam abadi. Tetapi dia mempelajari banyak pengetahuan pemurnian. Dapat dianggap bahwa fondasi alam abadi dari 8 alam semesta telah diletakkan dengan sangat kokoh, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia adalah nomor 1. San Huai pertama kali memasuki ranah pengrajin 9 alam semesta, dan sebagian besar pengetahuannya masih termasuk dalam level 8 alam semesta. Begitu banyak masalahnya sebenarnya muncul karena kurangnya pengetahuan dalam alat dan metode alam abadi 8 alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan ini, bagi San Huai, itu membingungkan. Namun di tangan Sulang, dia dapat dengan mudah melepaskannya dalam beberapa tarikan napas. Setelah menjawab 2 atau 3 pertanyaan satu demi satu, San Huai sudah mengagumi seni dan keterampilan Sulang, dan sepenuhnya mengaku sebagai junior. San Huai hanyalah mikrokosmos dari banyak orang yang datang untuk membahas Taoisme. Setiap orang yang datang untuk membahas Tao, tidak peduli topik apa yang mereka bicarakan, diyakinkan oleh pengetahuan Sulang yang mendalam. Untuk sementara waktu, di dalam formasi besar dojo kultivasi, di setiap kisi, teori medan terus dilakukan. Semua orang yang datang untuk membahas Tao secara bertahap mengembangkan kekaguman dan kasih sayang yang mendalam kepada Sulang. Bahkan banyak orang sudah tega untuk membelot. Dan gelombang orang yang berbicara tentang Taoisme ini hanyalah gelombang pertama. Satu demi satu, banyak prajurit abadi terus berdatangan. Sebagian besar prajurit abadi berikutnya ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada gelombang pertama. Namun, di bawah berbagai bimbingan Sulang, dia dengan cepat diyakinkan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Jiuzhou mendengar tingkat kekuatan dengan Gujun, Sang Jiuku, dan lainnya. Namun, para prajurit ini, Sulang, menggunakan avatar untuk menerima mereka. Hingga 2 kekuatan tingkat tinggi abadi dari 9 alam semesta bersatu. Kedua orang ini adalah 2 orang yang duduk di sebelah Sulang ketika Cai Yu Tianshan Jing Yunzi berkhotbah. Kedua orang ini, yang satu bernama Fang Gan dan yang lainnya bernama Le Zhengnan. Mereka juga satu-satunya kekuatan tingkat tinggi 9 alam semesta di aliansi awan mengejutkan. Di mata semua orang, Sulang, yang bertarung keras melawan 7 orang dan membunuh mereka semua, juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di 9 alam semesta. Namun di mata Fang Qian dan Le Zhengnan, ini masih terbuka untuk dipertanyakan. Bagaimanapun juga, mereka tidak merasakan aura tingkat tinggi dari 9 alam semesta dari Sulang. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah mendengar nama Sulang. Dan bahkan, pada tingkat menengah dari 9 alam semesta, bahkan 10 tidak dapat mengalahkan kekuatan 9 alam semesta tingkat tinggi. Jadi, keduanya datang untuk membahas Tao, itu tentatif. Saat ini, keduanya telah keluar dari dojo latihan. Formasi ini sangat bagus. Ini adalah formasi terpadu, yang disusun bersama dengan sejumlah besar 8 alam abadi dan 7 alam abadi. Metode pengaturan ini lebih sulit daripada mengatur susunan alam abadi 9 alam semesta. Sepertinya Sulang sengaja menunjukkan pengetahuannya tentang formasi, itu memang sangat bagus, saya tidak yakin dia akan lebih baik darinya. Fang Gan menatap formasi dojo kultivasi dan menganalisisnya dengan saksama. Alisnya ramping, rambutnya terurai,
dan dia memiliki temperamen yang sulit diatur. Bahkan kamu tidak yakin bahwa kamu bisa lebih kuat darinya. Kamu dikenal sebagai orang nomor satu di aliansi awan mengejutkan. Le Zhengnan sedikit terkejut, Sulang ini benar-benar menarik. Haha, aku tidak memiliki kemampuan, dia berani meletakkan Haikou di ruang pengumpulan, dan dia tidak akan menolak siapapun. Fang Gan tersenyum, ayo pergi, kunjungi Taois Sulang dan lihat seberapa hebatnya dia. Jalan-jalan, sudah lama sejak aku begitu tertarik. Le Zhengnan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya ke depan. Lalu, keduanya melangkah maju dan berhenti di depan formasi. Berdengung, formasi itu tiba-tiba terbuka secara otomatis, memperlihatkan seorang pria tampan yang merupakan Dewa Sulang. Dua rekan Taois, jangan terluka. Sulang menatap Fang Qian dan Le Zhengnan dengan ekspresi santai dan senyum di sudut mulutnya untuk kedua orang ini. Dia lebih memperhatikannya. Lagi pula, dalam pertempuran antara Zhan Bujun dan 7 lainnya, klon Xing Chuan Yun hanya menggunakan pecahan giok kehidupan, mengorbankan hidupnya, dan meledakkan kekuatan tempur tingkat tinggi dari 9 alam semesta. Jika Fang Qian dan Le Zhengnan dapat menarik diri ke camp dan stasiun mereka di Infinity, maka akan ada lebih banyak kekuatan tempur yang dapat ditingkatkan. Bagus sekali, bagus sekali. Teman Sulang, bagaimana akhir-akhir ini? Fang Qian dan Le Zhengnan juga sopan. Oke, semuanya. Sulang tertawa, berbalik dan merentangkan lengan kanannya. Tolong, tolong. Teman Sulang, tolong. Fang Qian dan Le Zhengnan juga membuat petisi panjang, dan mereka bertiga memasuki formasi besar bersama-sama. Dalam sekejap mata, mereka bertiga tiba di hutan bambu. Di hutan bambu yang hijau, ada meja bundar batu dengan 3 bangku batu di sekitarnya. Angin bertiup, hutan bambu berdesir, dan cahaya serta bayangan bergoyang bersamanya, yang cukup artistik. Itu bambu pencerahan King Feng kelas abadi. Fang Qian dan Le Zhengnan mengenali jenis hutan bambu itu sekilas, dan mereka terkejut. Desis, puluhan tanaman di tengah semuanya adalah bambu King Feng tingkat 9 alam semesta. Le Zhengnan melihat sekeliling, wajahnya terkejut. Rekan Dao Sulang, Anda sangat ahli dalam kultivasi spiritual. Luar biasa, ada begitu banyak bambu pencerahan King Feng. Ini lebih efektif daripada pil pencerahan umum. Fang Gan tidak berbicara, tetapi dia melihat sekeliling, mengulurkan tangannya dan menyentuh bambu pencerahan King Feng kelas 9 alam semesta, diam-diam kagum. Jika kalian berdua tertarik, Sulang tersenyum dan berkata, saya bisa mengambil tanaman kembali nanti. Bambu pencerahan King Feng ini sangat berharga. Fang Gan berkata dengan sedikit main-main, rekan Dao bersedia memberikannya kepada kita. Beberapa bambu tidak layak disebutkan. Sulang tampak tenang, menunjuk ke bangku batu dan berkata, duduklah. Keduanya mengangguk, duduk di bangku batu mengikuti Sulang, mereka bertiga membentuk lingkaran. Seperti biasa, Sulang mengeluarkan tes spiritualnya lagi. Tes spiritual yang kuambil kali ini memiliki tingkat yang sama dengan yang diberikan kepada Master Yu Jing, tetapi jenisnya berbeda, yang akan sangat bermanfaat bagi alam semesta dinding kristal tubuh abadi. Begitu tes spiritual keluar, pupil mata Fang Qian dan Le Zhengnan tiba-tiba mengecil, dan mereka samar-samar menyamakan pandangan mereka, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tes spiritual tingkat ini pertama kalinya mereka melihatnya. Sulang sudah mengantisipasi hal ini, dan tersenyum tipis di dalam hatinya. Bahkan Master Yu Jing dan Jing Yunzi belum pernah minum tes spiritual tingkat ini, apalagi Fang Gan dan Le Zhengnan. Saat ini, teman Sulang, Le Zhengnan berkata dengan sungguh-sungguh, tes spiritual yang sangat berharga, aku tidak bisa membuatnya. Ya, Fang Gan juga mengangguk, Taois Sulang benar-benar terlalu sopan. Ini adalah caraku untuk bersikap ramah. Jika teman datang dari jauh, mereka harus membawa harta karun terbaik untuk menghibur mereka. Sulang tampak serius, ini adalah tes spiritual yang aku tanam sendiri, kalian berdua tidak boleh menolak. Pernyataan ini keluar, Fang Qian dan Le Zhengnan saling memandang lagi, menoleh dan mengangguk ke arah Sulang, dan berkata serempak, kalau begitu terima kasih, rekan-rekan Taois. Saya tidak tahu apakah kalian berdua datang untuk membahas Tao. Sulang membuka topik sambil menuangkan teh untuk dirinya sendiri, saya tidak tahu harus membahas apa. Mendengar ini, Fang Qian dan Le Zhengnan tersenyum tipis. Ketika mereka datang, mereka sudah tahu apa yang akan mereka bicarakan. Tentang teknik rahasia latihan,
Fang Gan berkata sambil mengambil teko yang diberikan oleh Sulang. Teknik rahasia. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Tentang teknik rahasia Gongfa, selama bertahun-tahun, berapa banyak latihan yang telah dia latih? Dibutuhkan 10 juta sebagai satuan untuk mengukurnya. Tingkat latihan apa yang belum dia latih, dan jenis latihan apa yang belum dia latih. Bahkan latihan rasa malu dan malu, jika Anda telah mempraktikkannya, tidak tahu, Anda akan kehilangan 10.000 salinan." Ketika Fang Gan ingin membahas teknik rahasia latihan, dia langsung menendang pelat besi berduri dengan kaki telanjang. Tentu saja, Fang Gan bahkan tidak tahu bahwa yang terkuat dari Sulang adalah teknik rahasia latihan. Dia mengira Sulang memiliki pencapaian yang lebih tinggi di Dao Kiri, seperti formasi dan alkimia. Dan sebagainya, karena sesama Taois harus turun. Fang Qian tersenyum percaya diri, "Kalau begitu, mari kita mulai."